Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Mystery Box Story. Hidup kadang memberi kita jalan yang tak terduga. Ada saatnya kita jatuh, merasa hancur dan kehilangan arah. Tapi di balik itu semua, selalu ada kesempatan kedua untuk bangkit, menemukan kebahagiaan dan menata hidup kembali. Kisah ini adalah perjalanan seorang pemuda kampung bernama Komar. Dari kerja keras, jatuh cinta, menghadapi pengkhianatan, hingga menemukan kebahagiaan sejati melalui perjuangan, keluarga, dan cinta yang tulus. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa guys, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita di channel Mystery Box Story. Dan jika kalian rasa cerita di video ini bagus, jangan lupa untuk share ke teman kalian agar semakin banyak yang bisa mendengarkan dari kisah di channel Mystery Box Story. Yuk. Fajar menyapu kampung kecil di tengah cahaya keemasan. Suara ayam jantan bersaut-sautan, burung-burung berkicau riang, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam menyelimuti udara pagi. Di salah satu rumah sederhana, seorang pemuda bernama Komar telah memulai hari lebih awal daripada matahari sepenuhnya muncul. Tangannya kasar, bekas pekerjaan sebagai kuli bangunan, sementara bajunya sudah penuh dengan noda semen dan berdebu. Komar menatap rumahnya, bangunan sederhana dengan atap genteng yang sudah sedikit rapuh. Halaman kecil dengan pohon mangga yang daunnya berguguran perlahan. Ia menyesap udara pagi yang sejuk, menghirup aroma basah tanah, dan merasakan beban tanggung jawab yang selalu menempel di pundaknya. Di rumah itu, tinggal ibunya yang bernama Romlah, wanita paruh baya yang lemah lembut, dan adiknya bernama Nadia, seorang gadis remaja yang masih bersekolah di SMA. Komar, sarapan dulu, nanti telat ke proyek. Panggil Ibu Romlah dari dapur. Suara hangatnya membelah udara pagi. Komar tersenyum tipis. Sudah Bu, sebentar lagi aku mau berangkat kerja, jawabnya sambil menatap Nadia yang sedang menata tas sekolahnya. Mata Nadia berbinar penuh semangat, tetapi Komar tahu di balik senyumnya adiknya menyimpan kekhawatiran tentang kehidupan mereka yang sederhana. Komar, jangan lupa bawain beras dari warung nanti, kata Romlah sambil penuh harap. Ya Bu, aku juga sekalian beli telur, jawab Komar, seraya menukuk teh hangat yang baru saja diseduh. Setiap pagi Komar berjalan menyusuri jalan kampung berdebu menuju proyek pembangunan rumah warga. Di sepanjang jalan suara burung bersautan. Anak-anak berlari-lari dan beberapa tetangga mulai membuka toko atau menyiapkan warung mereka. Meski lelah dan kerap jatuh bangun di pekerjaan fisik, Komar merasa pekerjaan itu adalah jalan untuk mengubah nasib keluarganya. Ia ingin melihat Nadia bebas belajar, ingin melihat ibunya tersenyum tanpa khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Teman-temannya, Benny, Darto, dan Galih, sering menggodanya di sela-sela istirahat proyek. Komar, kapan kamu mau kaya? Kerja ya gitu, tetap aja di kampung gak berubah, goda Benny sambil menepuk pundak Komar. Komar menoleh menahan senyum. Yang penting usaha dulu. Kaya itu bukan cuma soal duit, tapi soal bisa bantu keluarga. Tunggu aja, jawabnya mantap meski tubuhnya lelah. Di proyek Komar bekerja lebih keras daripada yang lain. Tubuhnya dipenuhi debu dan keringat, tangannya lecet karena mengangkat bata dan semen.
tetapi hatinya hangat memikirkan keluarga. Setiap keringat yang menetes ia anggap sebagai benih masa depan. Saat jeda makan siang, ia sering duduk di bawah pohon mangga yang baru ditanam di halaman proyek, menatap langit biru dan membayangkan kehidupan yang lebih baik. "Komar, kamu kerja keras sekali," puji salah satu mandor. "Aku yakin suatu hari kamu bakal bisa berhasil." Komar tersenyum menatap bata yang sedang ia susun. "Aku cuma pengen bantu keluarga. Aku hidup tenang itu saja." Malamnya saat pulang, Komar melewati jalan kampung yang sunyi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, dan aroma makanan dari dapur tetangga membuat perutnya lapar sekaligus hangat di hati. Sesampainya di rumah, Romlah menyambut dengan senyum lelah tapi penuh cinta. Nadia menghampirinya dan memeluk lengan kakaknya. "Kak Komar, besok aku ujian, doain ya," kata Nadia sambil tersenyum. "Tenang aja, Nat. Kakak yakin kamu bisa," balas Komar sambil mengelus rambut adiknya. Malam itu Komar duduk di beranda kecil rumah mereka, menatap bintang yang mulai bermunculan. Pikiran dan hatinya campur aduk. Lelah karena pekerjaan, rindu akan masa depan yang lebih baik, tapi juga hangat karena keluarga yang dicintainya. Ia tahu jalan hidupnya masih panjang, penuh dengan tantangan dan kesempatan yang menunggu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan mampu mengubah hidup keluarga kecilnya, membawa mereka keluar dari keterbatasan kampung dan mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini tersembunyi di balik debu dan batu bata. Minggu itu cuaca sangat cerah. Matahari menyinari proyek pembangunan rumah warga dengan cahaya hangat. Komar tengah mengangkat sak semen dari truk ke area pembangunan. Tangan dan punggungnya terasa pegal, tapi hatinya tetap ringan karena memikirkan keluarga di rumah. Ia menyukai rutinitas ini, meski berat karena setiap kerja kerasnya selalu terbayar dengan senyum ibunya dan adiknya. Di sudut proyek, Pak Ardi berdiri memperhatikan Komar. Pria parubaya itu berpakaian rapi, topi fedora meneduhkan wajahnya dari sinar matahari, dan matanya tajam menatap setiap gerakan pekerjaan. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan itu. Bukan sekedar bos yang mengawasi proyek, tapi mata yang menilai kualitas seseorang, kerja keras dan kejujuran. "Komar," panggil Pak Ardi sambil melangkah mendekat. Suaranya terdengar hangat tapi penuh wibawa. Komar menoleh dan sedikit kaget. "Iya Pak, kerja kamu rajin sekali. Aku sudah perhatikan sejak seminggu lalu. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke kota? Aku butuh tenaga yang jujur dan ulet. Aku yakin kamu bisa berkembang di sana," tawarnya sambil menepuk bahu Komar. Hati Komar berdegup kencang. Kota, kesempatan untuk meninggalkan kampung, mencoba hidup baru dan mungkin mengubah nasib keluarganya. Tapi sekaligus, ia takut meninggalkan ibu dan Nadia. Ia menatap jalan tanah yang membentang ke rumahnya, mengingat tawa adik kecil yang tumbuh cepat, aroma dapur ibu yang selalu menenangkan. "Ke kota, Pak. Tapi keluarga saya di sini." Komar terdiam, matanya menatap Pak Ardi, mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Pak Ardi tersenyum, penuh pengertian. "Aku mengerti, tapi pikirkan ini Komar. Kesempatan seperti ini jarang datang dua kali. Jika kamu mau, aku bisa membantumu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga membangun usaha, belajar hal-hal baru, bahkan membawa keluargamu ikut menikmati perubahan nanti." Komar pergi pulang ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ibunya sedang menyiapkan makan malam sederhana di dapur. Aroma sayur, rebus, dan nasi hangat menyelimuti ruangan. Sang adik duduk di meja mengerjakan PR dengan serius.
Komar duduk di kursi kayu, menatap ibunya dan menghela napas panjang. Bu, ada kesempatan kerja ke kota. Pak Ardi, bos di proyek, mengajak aku ikut ke sana. Ucap Komar pelan, matanya menatap reaksi ibunya. Ibunya pun menatap lama. Ada kerutan khawatir di wajahnya, tapi ada juga kilatan harapan. Komar, jika ini bisa membuat hidup keluarga kita lebih baik, aku percaya kamu bisa. Tapi Nadia bagaimana sekolahnya? Nadia akan tetap bisa sekolah, Bu. Aku akan atur semuanya. Aku cuma ingin kita punya kesempatan hidup lebih baik. Jawab Komar sangat yakin, meski hatinya masih ragu. Malam itu Komar duduk di beranda menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia memikirkan kehidupan yang selama ini sederhana, penuh keterbatasan dan bagaimana satu keputusan bisa mengubah segalanya. Pikiran dan hatinya bergejolak antara rasa takut, rindu keluarga dan ambisi untuk mengubah nasib mereka. Keesokan harinya, Komar menemui Pak Ardi di proyek. Pak, aku memutuskan untuk ikut ke kota. Tapi aku ingin pastikan Ibu dan Nadia tetap baik-baik saja di sini. Ucapnya mantap. Pak Ardi tersenyum lebar, menepuk pundak Komar. Bagus, kamu tidak akan menyesal. Kota menunggu dengan banyak peluang dan akan aku bantu semampuku. Tapi ingat, jalan kita di kota tidak mudah. Kerja keras, disiplin, dan kesabaran akan jadi kunci. Komar mengangguk, menatap mata Pak Ardi, dan merasakan campuran gugup dan semangat yang membara. Perjalanan baru hidupnya dimulai esok pagi, meninggalkan kampung, meninggalkan rutinitas lama, untuk mengejar impian yang lebih besar. Malam itu, sebelum ia tidur, ia menatap ibu dan adiknya di foto kecil di meja samping kasur, berbisik dalam hati. Kakak akan membawa kita semua ke kehidupan yang lebih baik. Tunggu aku, Bu. Tunggu aku, Dek. Keesokan paginya dengan tas kerja yang diisi pakaian dan sedikit uang tabungan, Komar melangkah keluar rumah. Matahari pagi menyinari wajahnya seolah memberi semangat. Di jalan berdebu menuju mobil Pak Ardi, ia menoleh sekali lagi ke rumah sederhana itu, mengukir janji di hati bahwa suatu hari ia akan kembali, bukan hanya sebagai pemuda biasa, tapi sebagai seorang yang mampu mengubah hidup keluarganya. Kota menyambut Komar dengan gegap gempita. Deru kendaraan, lampu neon yang berkelap-kelip dan aroma makanan jalanan mencampur jadi satu, membentuk simfoni kehidupan yang tak pernah tidur. Di jalan yang sempit dan padat, Komar berjalan mengikuti Pak Ardi ke kantor proyek. Gedung-gedung tinggi menjulang, berbeda sekali dengan rumah sederhana di kampung. Hati Komar berdebar setengah takut, setengah penuh antisipasi akan kehidupan baru yang menantinya. Hari-hari awal penuh tantangan, rutinitas kota menuntut lebih banyak tenaga dan fokus. Komar harus belajar beradaptasi, mengatur waktu, mengelola proyek, dan menghadapi rekan-rekan yang kurang ramah. Tapi setiap lelah yang ia rasakan, ia bayangkan wajah ibu dan adiknya. Itu memberikan energi untuk terus maju. Satu kesalahan di sini bisa berakibat fatal. Komar, tapi aku yakin kamu bisa, kata Pak Ardi di suatu sore, menatap Komar yang sibuk menghitung material proyek. Komar tersenyum tipis, mengelap keringat di dahi. Terima kasih, Pak. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Bulan demi bulan berlalu. Kerja keras Komar membuahkan hasil. Ia mulai dipercaya menangani proyek besar. Dan Pak Ardi memberinya tanggung jawab membuka cabang usaha baru.
Penghasilan yang dulunya cukup untuk bertahan hidup, kini melampaui yang ia bayangkan. Setiap keuntungan ia simpan sebagian untuk ibunya dan adiknya, memastikan tidak ada kekurangan apapun di kampung. Suatu sore, Komar menelpon rumah. Adiknya yang sedang belajar menjawab telepon dengan riang. "Kak Komar, kamu gak nyangka. Bu bilang rumah kita udah direnovasi dan aku bisa ikut bimbingan belajar sekarang," seru Nadia penuh gembira. Komar tersenyum di seberang sana, hatinya hangat. "Bagus dek, kakak cuma ingin kalian bahagia dan bisa belajar tanpa terbebani," alasnya. Ibunya pun ikut bicara, suara lembut tapi penuh haru. "Komar, terima kasih. Kamu sudah membuat hidup kami berubah. Semoga kamu juga bisa bahagia di sana." Kehidupan Komar di kota perlahan menemukan ritmenya. Ia mulai membeli rumah sederhana untuk ditinggali bersama Laras nanti, membuka rekening tabungan khusus pendidikan adiknya, dan sesekali mengajak ibunya makan di restoran sederhana agar ibunya merasa dihargai. Tiap malam, ketika ia menatap lampu-lampu kota dari apartemen kecilnya, Komar merenung, semua ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mimpi keluarga yang ia cintai. Di sela-sela kesibukannya, Komar tidak melupakan kampung. Ia sering menulis surat atau menelpon untuk memastikan adiknya tidak kesulitan belajar dan ibunya tetap sehat. Ia menyadari kesuksesan bukan karena materi, tapi juga tanggung jawab terhadap mereka yang dicintai. Di suatu malam, saat Komar sedang menandatangani kontrak proyek baru, ia tersenyum sendiri. Hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus motivasi. Kota ini mungkin keras, tapi jika kita bekerja keras dan jujur, peluang bisa terbuka lebar. Ia menutup dokumen dan menatap jendela apartemen. Lampu-lampu kota berkelip-kelip seperti ribuan mimpi yang menunggu diwujudkan. Di kampung, ibu dan adiknya mulai merasakan perubahan yang nyata. Rumah yang awalnya sederhana direnovasi menjadi lebih nyaman. Halaman bersih, lebih tertata dan rapi, dan adiknya mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Ibunya tidak lagi mengatur keuangan seadanya, melainkan bisa fokus menanam sayur dan merawat rumah dengan tenang. Senyum mereka sederhana tapi tulus, menjadi pengingat bagi Komar bahwa setiap tetes keringat dan kerja kerasnya tidak pernah sia-sia. Komar tahu perjalanan ini baru permulaan. Kota penuh tantangan dan godaan, tapi dengan tekad dan hati yang lurus. Ia yakin bisa membawa keluarganya ke kehidupan yang lebih baik. Ia menatap langit kota yang tak pernah tidur dan berbisik di dalam hati. Ini baru permulaan, semua untuk ibu dan adiknya, dan untuk mimpi kita. Kota selalu sibuk, tapi ada satu warung kecil di sudut jalan yang berasa beda bagi Komar. Aroma kopi hangat bercampur dengan wangi kue panggang, dan suasana hangat membuat siapapun yang masuk merasa sejenak terlupakan dari hiruk-pikuk kota. Disinilah Komar pertama kali bertemu dengan Laras, wanita muda dengan senyum ramah yang tak bisa ia lupakan. Hari itu Komar mampir untuk membeli kopi setelah seharian bekerja di proyek. Ia menatap Laras yang sedang mengatur gelas dan piring di rak. Rambutnya terikat rapi dan matanya bersinar penuh perhatian pada pelanggan. "Hai, mau kopi panas atau dingin?" tanya Laras sambil tersenyum. Suaranya lembut tapi ada getar ramah yang membuat Komar menoleh beberapa kali. Panas aja, terima kasih," jawab Komar sambil tersenyum kikuk. Sejak pertemuan pertama itu, Komar sering mampir ke warung Laras. Mereka mulai berbicara ringan tentang kehidupan, keluarga, dan juga impian. Komar kaget ketika mengetahui Laras ternyata juga berasal dari kampung, membuat mereka memiliki banyak kesamaan.
Setiap cerita yang mereka bagi semakin menumbuhkan rasa nyaman di antara keduanya. "Jadi kamu juga dari kampung ya? Sama seperti aku," kata Komar di suatu sore sambil menyeruput kopi panasnya. "Iya, aku dari kampung sebelah. Rasanya aneh juga ya, ketemu orang dari kampung di kota sebesar ini," jawab Laras sambil tersenyum dan mata yang menyiratkan kehangatan. Hari demi hari berlalu, kedekatan mereka semakin terasa. Komar mulai merasa hati dan pikirannya selalu tertuju pada Laras. Saat larut malam, ketika ia pulang ke apartemen kecilnya, pikirannya masih kembali pada senyum Laras, kata-kata ringan yang mereka tukar, dan cara matanya yang bersinar saat tertawa. Di sisi lain, Laras pun merasakan hal yang sama. Hidup di kota besar terasa berat, tapi kehadiran Komar memberi rasa aman dan hangat. Ia mulai percaya mungkin di tengah kerasnya kota ada seseorang yang bisa menjadi tempat bersandar. Di suatu malam setelah warungnya tutup, Komar mengajak Laras duduk di bangku taman dekat jalan. Lampu jalan memancarkan cahaya lembut, sementara suara kendaraan jauh terdengar samar. "Aku senang bisa kenal sama kamu, Laras," kata Komar pelan, menatap mata Laras yang berkilau di cahaya lampu. Aku juga begitu, Komar. Rasanya nyaman," jawab Laras sambil tersenyum tipis menghiasi wajahnya. Percakapan itu berlanjut menjadi obrolan panjang tentang masa kecil, keluarga, dan impian mereka. Komar merasa kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan Laras merasa hatinya menemukan kedamaian di tengah kesibukan kota. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin berkembang menjadi cinta yang tulus. Komar merasa damai setiap kali melihat Laras tersenyum, dan Laras merasa aman dengan Komar yang selalu memikirkan keluarganya serta masa depannya. Mereka saling mendukung, saling memahami, dan mulai merencanakan masa depan bersama. Di salah satu sore hari, Komar mengajak Laras berjalan-jalan di tepi sungai kecil yang membelah kota. Air mengalir dengan tenang, suara daun yang berdesir dan angin lembut membuat suasana romantis terasa nyata. "Kamu tahu, Laras, aku ingin suatu hari kita bisa membahagiakan keluarga kita, punya rumah sendiri, dan mungkin membangun kehidupan yang lebih baik," kata Komar lirih. Laras menatap Komar, matanya berkaca-kaca. "Aku percaya, Komar. Aku ingin jalani ini sama kamu sekuat tenaga." Mereka pun saling tersenyum, merasakan janji tanpa kata yang mengikat hati masing-masing. Dari momen sederhana ini, Komar merasa ada cahaya baru yang menerangi hidupnya di kota. Laras bukan hanya teman atau kekasih, tapi juga bagian dari impian yang ia perjuangkan. Impian tentang keluarga, cinta, dan kehidupan yang lebih baik. Asmara mereka berkembang seiring waktu, penuh kesabaran, pengertian, dan dukungan. Komar tahu hubungan ini bukan sekedar soal cinta, tapi juga tentang menemukan seseorang yang sejalan dalam mimpi dan perjuangan. Laras, dengan segala keceriaannya dan ketulusan hatinya, menjadi bagian dari perjalanan Komar menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang ia impikan untuk keluarganya. Laras duduk di belakang meja warung kecil yang ia kelola. Tangannya cekatan menyusun piring dan gelas sambil sesekali melayani pelanggan. Suasana kendaraan yang berlalu lalang di jalan kota yang padat terdengar samar di antara tawa dan obrolan para pengunjung warung. Hari-harinya sederhana, tapi Laras merasa bangga bisa mandiri meski jauh dari kampung halaman. Setiap pagi sebelum membuka warung, Laras selalu menatap foto kecil kampungnya yang ia simpan di laci. Ia rindu rumah sederhana yang membesarkannya, rindu orang-orang yang dicintainya,
Tetapi ia sadar bahwa hidup di kota adalah tantangan yang harus ia hadapi sendiri. Pertemuan dengan Komar di warung itu mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Awalnya mereka hanya saling sapa ringan, tetapi lama-lama percakapan mereka semakin dalam. Komar selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi saran yang bijak dan membuat Laras merasa dihargai. "Komar, aku gak pernah ketemu orang sebaik kamu," kata Laras di suatu sore dengan mata yang bersinar. "Laras, aku cuma ingin kamu merasa nyaman dan aman," jawab Komar sambil tersenyum menatap mata Laras yang bersinar. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka berkembang menjadi cinta. Laras merasa hatinya menemukan tempat untuk bersandar, sementara Komar merasa ada cahaya baru yang menghangatkan kehidupannya di kota. Tak lama setelah hubungan mereka semakin dekat, Komar melamarnya dengan cara sederhana namun penuh makna di tepi sungai kota, tempat mereka pertama kali berbagi impian. "Laras, aku ingin kita jalani hidup bersama, saling mendukung dan saling membahagiakan keluarga kita," kata Komar dengan suara lirih. Mata menatap Laras dengan tulus. Laras menangis bahagia menatap Komar. "Aku mau, Komar. Aku percaya kita bisa bersama menjalani semua," jawabnya sambil menggenggam tangan Komar. Setelah menikah, Komar mendukung Laras untuk melanjutkan pendidikan. Ia ingin Laras memiliki kesempatan yang ia sendiri belum pernah dapatkan. Laras mulai mengambil kuliah sambil tetap bekerja, membagi waktunya dengan disiplin. Hari-harinya kini lebih padat. Kuliah di pagi dan siang hari, pekerjaan warung di sore hari, dan belajar di malam hari. Laras merasa capek, tapi setiap lelah terbayar dengan semangat untuk membuktikan diri. Komar selalu menjadi tempat sumber kekuatannya. "Komar, aku gak yakin bisa. Kuliah ini begitu berat bagiku," keluh Laras di suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu apartemen. "Kamu bisa, Laras. Aku tahu kamu kuat. Aku percaya kamu bisa," jawab Komar dengan lembut dengan menepuk pundaknya. "Ini bukan cuma untuk kamu, tapi untuk masa depan kita." Dengan kerja keras dan tekad, Laras berhasil menyelesaikan kuliahnya, meraih gelar yang selama ini ia impikan. Ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai negeri di kantor pemerintahan. Posisi yang memberinya stabilitas, penghargaan, dan pengakuan yang selama ini ia impikan. Laras merasakan kebanggaan dan rasa syukur yang mendalam, tetapi juga sadar bahwa semua ini berkat dukungan tanpa pamrih dari Komar. "Komar, semua ini gak akan mungkin terjadi tanpa ada kamu," kata Laras di suatu sore sembari matanya berkaca-kaca. "Ini hasil kerja keras kita bersama. Aku cuma ingin kamu punya hidup yang layak," jawab Komar sambil tersenyum. Namun, perjalanan Laras juga memperlihatkan sisi lain kehidupannya. Kesuksesan membawa godaan dari tantangan baru, termasuk godaan dari lingkungan kerja dan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Meskipun saat ini Laras masih setia pada Komar, benih-benih ujian mulai muncul yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Tapi untuk saat ini, Laras masih menikmati momen-momen kecil, bisa bekerja sesuai passion, hidup lebih stabil, dan bisa berbagi kebahagiaan dengan Komar. Di setiap langkahnya, ia selalu mengingat akar kampungnya, keluarga yang ia cintai, dan cinta yang tumbuh tulus dari Komar. Suatu malam saat menatap lampu-lampu kota dari balkon apartemen, Laras tersenyum sendiri. "Aku bisa sampai di sini karena ada Komar," bisiknya lirih. Angin malam yang sejuk membawa rasa damai, tapi di balik kedamaian itu, kehidupan selalu menyimpan ujian yang siap menguji cinta, kesetiaan, dan impian mereka.
Suasana apartemen Komar dan Laras berubah. Dahulu penuh tawa, obrolan hangat dan rasa saling percaya, kini digantikan dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Komar mulai merasakan perubahan dalam sikap Laras. Ia lebih sering pulang larut, ponselnya selalu tersembunyi, dan tatapannya kadang menghindar ketika berhadapan dengannya. Di suatu sore, Komar pulang lebih awal dari kantor. Ia menemukan Laras sedang duduk di ruang tamu dengan wajah serius, menatap layar laptop. Ada rasa aneh yang menusuk di dada Komar. "Laras, ada apa? Kok kelihatannya tegang terus akhir-akhir ini?" tanya Komar, mencoba tetap tenang meski hatinya bergetar. Laras menghela napas panjang, mencoba untuk tersenyum, tapi mata dan suaranya bertransmisikan kegelisahan. "Komar, aku nggak tahu harus mulai dari mana." Komar mendekat, menaruh tangan di bahu Laras. "Apapun itu, kita hadapi bareng-bareng. Kamu bisa cerita sama aku." Namun Laras hanya menunduk, diam, seakan-akan kata sulit keluar. Di sini Komar mulai merasakan gelombang cemas. Ia tahu sesuatu tidak beres. Di malam itu, mereka duduk di balkon apartemen melihat lampu-lampu kota yang berkedip, tapi suasana hati mereka berbeda. Beberapa minggu kemudian, kebenaran perlahan terkuak. Laras tersandung perasaan baru. Ia berselingkuh dengan atasannya di kantor. Komar merasakan luka yang begitu dalam ketika mengetahui hal itu. Perasaan kecewa, marah, dan hancur bercampur jadi satu. "Kenapa, Laras? Kenapa sampai seperti ini?" tanya Komar di suatu malam. Suaranya bergetar, matanya menatap dalam ke arah istrinya. Laras menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. Aku salah. Aku gak bermaksud menyakiti kamu. Aku bingung." Komar menghela napas panjang, mencoba menahan amarahnya. "Bingung? Selama ini aku kerja keras untuk kamu, untuk kita, untuk keluarga kita. Dan ini balasannya." Diam sejenak, Laras meneteskan air mata. "Maaf, Komar, aku nggak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan ini." Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Mereka saling menyalahkan, saling menuntut jawaban, dan setiap kata yang terlontar menusuk hati keduanya. Komar merasa dunia yang ia bangun dengan susah payah runtuh seketika. Laras menangis, merasa bersalah tapi juga bingung dengan jalan hidupnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, keputusan pahit itu diambil. Perceraian menjadi jalan terakhir. Komar meninggalkan apartemen dengan hati yang hancur, membawa hanya sebagian barang dan kenangan indah yang kini terasa pahit. Dan Laras tetap tinggal, hidupnya sukses berkat karir pegawainya yang ia raih, tapi hubungan mereka telah berakhir. Komar kembali ke kampung, membawa luka dan rasa hampa. Ia melihat rumah sederhana di mana ibunya menunggu dengan penuh harap, dan adiknya yang kini tumbuh dewasa. Di mata mereka, ia melihat cinta tanpa syarat yang menjadi obat paling ampuh bagi hati yang remuk. Malangnya, meski Laras sukses secara materi, perceraian itu meninggalkan celah emosi yang besar. Komar belajar menerima kenyataan, meski berat, bahwa hidup kadang tak adil. Sementara itu, ia bertekad untuk memulai kembali, membangun kehidupan baru, dan memastikan keluarganya tetap bahagia. Malam itu, di rumah kampung, Komar duduk di teras sambil menatap bintang. Hatinya masih sakit, tapi ia merasakan kekuatan yang tumbuh perlahan. "Ini belum berakhir, Komar. Masih banyak jalan untuk bahagia. Kita bisa bangkit lagi," bisiknya pada diri sendiri, menatap langit malam yang tenang.
Kota terasa dingin bagi Komar. Suara bising kendaraan, lampu neon, dan hiruk-pikuk yang dulu terasa hidup kini seperti mengejek dirinya. Apartemen yang pernah menjadi saksi cinta dan impian mereka kini menyisakan kenangan yang pahit. Setelah perceraian, Komar kehilangan sebagian besar aset-aset dan proyek-proyek yang ia tangani pun mulai sulit dijalankan sendiri. Ia mencoba bangkit, tapi setiap langkah terasa berat. Teman-teman lama yang dulu dekat dengan Pak Ardi mulai sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kesempatan yang dulunya terbuka lebar kini tertutup. Dan Komar harus bisa menelan kenyataan pahit bahwa hidupnya di kota tak seindah yang ia bayangkan. Di suatu malam, Komar duduk di trotoar, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip-kelip. Tangannya menggenggam dompet yang kosong. Hatinya kecewa, pikiran tentang ibu dan adiknya di kampung membuat merasa hancur sekaligus termotivasi. Kenapa harus begini? Aku harus kerja keras untuk semua ini, tapi malah kehilangan segalanya. Gumam Komar pada dirinya sendiri. Sementara itu, Laras merasakan dunia yang berbeda. Karirnya sebagai pegawai berkembang pesat. Dia menjadi pegawai teladan, dihormati oleh atasan dan rekan kerja. Pekerjaan yang dulu terasa menantang kini menjadi sumber kebanggaan dan kestabilan materi. Di kantornya, Laras sering mendapatkan pujian. "Laras, presentasi kamu tadi sangat luar biasa. Kamu benar-benar profesional," kata atasannya suatu siang. Laras tersenyum tipis, menerima pujian dengan elegan. Tapi di dalam hatinya ada perasaan bersalah yang ia tak bisa ungkapkan pada Komar. Sementara Komar berjuang sendirian di kota, hidupnya penuh perjuangan. Ia sering tidur di kos-kosan sederhana, bekerja serabutan, dan mencoba mengembalikan kondisi finansialnya sedikit demi sedikit. Tapi setiap kegagalan membuat hatinya semakin berat. Di suatu malam, ketika hujan turun, Komar menatap jendela kosnya yang bocor. Hujan menetes di dinding. Ia teringat pada rumah kampung, ibu yang selalu menunggu dengan doa, dan adiknya yang mungkin mulai merasakan kehilangan kakaknya. Napas berat, Komar memutuskan bahwa ia tak bisa menyerah begitu saja. Ini belum akhir. Aku harus bangkit. Aku harus kembali ke kampung dan mulai dari nol lagi, bisiknya lirih. Di sisi lain, Laras menikmati kenyamanan hidup yang sukses. Rumah yang ia tinggali kini lebih mewah dengan tabungan yang bertambah, dan posisinya di kantor memberikan rasa aman. Namun, meski semua materi terpenuhi, ada kekosongan yang ia rasakan. Kenangan dengan Komar, perjuangan yang dulu ia lewati bersamanya, tak bisa digantikan dengan kesuksesan semata. Malam itu di kos sederhana, Komar menatap langit kota yang gelap. Hujan membasahi wajahnya, namun di dalam hatinya secerah harapan mulai muncul bahwa suatu hari ia akan kembali sukses dengan kuat dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kampung tampak seperti dulu, dengan jalan tanah yang berdebu, suara ayam yang berkokok di pagi hari, dan aroma tanah basah yang menyenangkan. Namun bagi Komar, kampung kini bukan sekedar tempat kembali, melainkan titik awal untuk memulai hidup baru. Ia menatap rumah sederhana yang ditempati bersama ibunya dan adiknya dengan mata yang penuh tekad. "Komar, akhirnya kamu pulang," kata ibu memeluknya dengan erat. Rasa rindu dan lega bercampur di wajahnya. Nadia tersenyum, matanya bersinar. "Kakak, aku senang kamu di sini. Kita bisa bareng lagi." Hati Komar terasa hangat, meski kehidupannya di kota sempat hancur. Dukungan keluarga membuatnya merasa kuat. Ia mulai menerima pekerjaan di proyek-proyek lokal, membuka usaha kecil, dan memanfaatkan pengalaman yang ia dapatkan di kota. Perlahan-lahan tapi pasti, Komar mulai membangun kembali hidupnya. Setiap hari Komar bangun pagi, bekerja dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu sebagai beban, tapi sebagai pelajaran. Ia mengingat kata-kata ibunya,
Komar, jangan pernah menyerah. Keluarga selalu ada untukmu dan Tuhan tidak akan pernah tidur. Dengan tekad yang kuat, Komar berhasil membangun usaha bangunan kecil. Ia mempekerjakan beberapa pemuda kampung, memberikan mereka kesempatan seperti yang dulu ia dapatkan. Usahanya berkembang pesat, keuntungan mulai meningkat, dan kehidupan keluarganya mulai stabil. Rumah mereka kembali direnovasi, halaman menjadi sangat bersih, adiknya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, Laras mulai merasakan sisi lain dari kehidupannya. Kesuksesan materi yang ia raih ternyata membawa tekanan baru. Persaingan di kantor, ekspektasi tinggi, dan kurangnya dukungan emosional membuatnya mulai goyah. Ia tidak lagi memiliki Komar sebagai sandaran, dan kesendirian mulai menghantui. Suatu hari, Laras menerima laporan dari atasannya yang menuntut hasil lebih tinggi. Ia pulang dengan wajah letih, tanpa ada yang menyambutnya dengan hangat seperti dulu. Rumahnya besar, nyaman, tapi sepi. Tanpa sadar, ia mulai kehilangan energi dan motivasi. Sementara Komar di kampung, meski memulai dari nol, hatinya dipenuhi dengan energi positif. Ia merasakan kehangatan sederhana, bisa menanam sayur bersama ibunya, mengajari adiknya pelajaran sekolah, dan menikmati malam dengan suasana tenang di kampung. Setiap tetes keringat menjadi bukti bahwa ia mampu bangkit lebih kuat dan lebih bijak. Di suatu sore, Komar duduk di beranda rumah sambil menatap matahari yang terbenam. Ini baru permulaan. Aku akan bangkit lagi lebih tinggi untuk ibu dan adikku dan untuk kebahagiaan yang sejati, bisik Komar pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Laras meski kehidupannya mapan, mulai merasa hampa. Karirnya yang gemilang tapi hatinya kosong. Ia mulai mempertanyakan arti semua kesuksesan itu. Apakah ini benar-benar kebahagiaan atau hanya pencapaian semua tanpa cinta dan dukungan yang tulus? Musim hujan mulai berganti dengan sinar matahari yang hangat. Kampung yang dulu sederhana kini terasa lebih hidup. Rumah Komar bersih dan rapi, halaman dihiasi bunga dan tanaman yang ia tanam sendiri bersama adiknya. Ibunya tersenyum puas melihat perubahan yang terjadi sejak Komar kembali dan membangun kehidupan baru. Adiknya kini telah remaja, penuh semangat belajar, dan sering membantu Komar di usaha bangunan kecilnya. Kehidupan mereka sederhana, tapi hangat. Suara tawa, aroma masakan ibu dan keramahan tetangga membuat rumah Komar penuh kehangatan. Komar pun menemukan cinta baru di sini. Lewat perkenalan dengan Nadia, adiknya, ia bertemu dengan Siska, seorang wanita muda yang ceria, bijak, dan berasal dari kampung yang sama. Siska memiliki semangat hidup yang sama dengan Komar, dan kedekatan mereka berkembang menjadi cinta yang tulus. Di suatu hari, Komar dan Siska duduk di beranda, menikmati teh hangat sambil melihat adiknya bermain di halaman. Kamu tahu Siska? Aku gak pernah menyangka bisa menemukan kebahagiaan lagi setelah semua yang telah terjadi, kata Komar menatap Siska dengan tulus. Siska tersenyum, menepuk lengan Komar. Aku juga Komar, kita saling melengkapi. Hidup itu kadang memang memberi luka, tapi juga memberi kesempatan kedua untuk bahagia. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kerja keras, tawa, dan rasa syukur. Komar memimpin usaha bangunan dengan disiplin, sementara Siska membantu mengatur keuangan keluarga dan menanamkan nilai-nilai kebahagiaan sederhana. Ibunya merasa lega melihat anaknya tidak hanya sukses, tapi juga menemukan pasangan yang tulus mencintainya. Mereka seringkali menghabiskan malam dengan ngobrol ringan atau merencanakan kegiatan sederhana seperti piknik di sungai kampung. Adiknya yang melihat kakaknya bahagia juga merasakan bahagia dan semangat hidup baru. Suasana malam itu, di saat Komar duduk di teras memandangi langit malam dengan penuh bintang, ia tersenyum, hatinya tenang, rasa sakit masa lalu perlahan mulai sirna. Aku akhirnya menemukan kedamaian dan bahagiaan yang sebenarnya, bisiknya. Laras duduk sendiri di ruang tamunya yang mewah,
tapi sunyi. Lampu-lampu kota yang menembus jendela apartemen seolah tidak bisa menembus kekosongan hatinya. Suara dering telepon yang jarang berbunyi, meja kerja yang penuh dokumen, dan kursi empuk yang menemaninya setiap hari terasa hampa. Kesuksesan yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban. Tekanan pekerjaan, ekspektasi dari atasan, dan kesendirian yang membuat sulit bernapas. Laras mulai merindukan sesuatu yang tak pernah ia bisa beli dengan uang. Kehangatan, cinta tulus, dan rasa aman yang dulu ia rasakan bersama Komar. Suatu malam, setelah rapat panjang di kantor, Laras pulang dengan langkah gontai. Ia menatap rumah yang sunyi, meja makan kosong, dan kursi yang menunggu tanpa siapapun duduk di seberangnya. Kenapa semua ini terasa begitu berat? Gumamnya lirih menatap gelapnya ruangan. Meskipun secara materi ia hidup nyaman, tapi hatinya kosong. Laras menyadari bahwa semua pencapaian itu tidak bisa menghapus rasa kehilangan dan penyesalan. Ia mulai menyesali keputusan dan tindakan yang pernah dibuatnya, terutama menyakiti Komar yang telah mendukungnya dari awal. Hari-hari pun berlalu dan kesepian mulai menekan Laras. Ia jarang tersenyum, bahkan saat mendapat pujian dari atasan. Teman-teman yang dulu dekat kini sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Laras merasa sendirian, seperti menapaki jalan panjang tanpa arah. Di suatu sore, Laras menatap foto lamanya bersama Komar. Ia teringat tawa mereka, percakapan hangat, dan impian yang dulu mereka bagi bersama. Hati Laras tersayat, menyesal, dan bertanya pada diri sendiri, apakah kesuksesan materi sepadan dengan kehilangan cinta dan kebahagiaan sejati? Komar, seandainya kamu masih di sini, mungkin aku gak akan pernah merasa sesepi ini saat ini. Bisiknya perlahan, pelan, dan air mata menetes di pipi. Kesedihan itu perlahan merubah menjadi penyesalan yang mendalam. Laras menyadari bahwa hidup sukses tanpa cinta, dukungan, dan kebahagiaan keluarga tidak memiliki arti. Ia mencoba mencari penghiburan, tapi semua terasa hampa. Di kantor, karirnya tetap berjalan, namun motivasi dan semangatnya menurun. Laras mulai kehilangan fokus, seringkali terlambat, dan performanya menurun. Ia merasa bagaimana kejayaan materi bisa begitu rapuh tanpa kebahagiaan hati. Malam itu, Laras duduk di balkon apartemennya, menatap kota yang bersinar, tapi hatinya gelap. Ia menyadari pelajaran pahit, kesuksesan yang dibangun tanpa cinta sejati, dukungan keluarga, dan kebahagiaan sederhana hanyalah kemewahan semu. Matahari menyinari kampung dengan hangat. Suara ayam berkokok, udara segar, dan aroma tanah basah menandai awal hari baru. Di rumah Komar, suasana penuh tawa, dan kebahagiaan Komar menatap Siska yang sedang menyiapkan sarapan. Sementara adiknya sibuk membantu ibu mereka menata meja makan. Komar tersenyum. Hatinya damai. Perjalanan panjang dari kampung ke kota, jatuh bangun, kehilangan, dan kebangkitan kini membuat kebahagiaan yang sederhana tapi tulus. Ia belajar bahwa sukses sejati bukan hanya soal materi, tapi soal cinta, keluarga, dan kerja keras yang dibarengi dengan kesabaran. Komar, sarapannya sudah siap, panggil Siska sambil tersenyum. Komar menatapnya penuh rasa syukur. Terima kasih Siska, aku sudah bersyukur bisa bahagia seperti ini. Di sisi lain, Laras menghadapi pagi yang berbeda. Apartemennya tetap mewah, kantor tetap menuntut, namun hatinya terasa kosong. Kesuksesan yang ia raih tidak mampu menghapus rasa kehilangan, kesepian, dan penyesalan. Ia sadar bahwa keputusan masa lalu membawa konsekuensi yang harus diterimanya sendiri. Namun, di tengah kesendirian itu, Laras juga belajar pelajaran penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan, dan kebahagiaan sejati seringkali datang dari cinta yang tulus dan kerja keras tanpa pamrih. Kesuksesan materi tanpa hati yang damai hanyalah kesia-siaan. Komar dan Laras, meski berjalan di jalur berbeda, sama-sama menerima pelajaran hidup.
Komar menemukan kedamaian dengan keluarga baru dan usaha yang berhasil dibangun dengan ketekunan. Sementara Laras belajar bahwa pencapaian yang diperoleh dengan mengabaikan nilai-nilai hati dapat menimbulkan kehampaan. Di suatu sore, Komar duduk di beranda, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Ia menghela napas panjang, menatap Siska dan adiknya yang sedang bermain di halaman. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan damai. Inilah yang aku cari. Kebahagiaan sederhana tapi nyata. Nah, jadi seperti itu guys. Bagaimana menurut kalian? Dari perjalanan Komar ini setidaknya kita bisa sedikit belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan antara kerja keras, cinta, dan kepedulian terhadap orang-orang yang kita cintai. Dan kesuksesan materi tanpa cinta dan dukungan keluarga tidak akan membawa kepuasan diri. Dan juga kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Cinta tulus dan kesetiaan memberi kekuatan lebih dari kekayaan atau status. Cerita dari Komar dan Laras menutup perjalanan panjang penuh pelajaran. Komar menemukan hidup baru dengan lebih bijak, bahagia, dan damai. Sementara Laras merasakan pahitnya kesuksesan tanpa cinta. Keduanya adalah cermin bagi siapa saja yang ingin memahami bahwa kehidupan, meski dengan penuh liku, selalu memberi peluang kehidupan bagi mereka yang berani bangkit. Malam itu di kampungnya, angin malam sejuk menyapu rumah Komar. Lampu hangat dari rumah menyinari halamannya. Tawa dari adiknya terdengar dari jauh. Komar menatap langit malam. Hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu meski perjalanannya belum berakhir, kebahagiaan sejati kini ada di tangan dan hatinya. Sekali lagi, kita bisa memahami guys. Kisah Komar mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi atau status. Kebahagiaan datang dari cinta, keluarga, kerja keras, dan kemampuan bangkit dari kegagalan. Kesalahan dan pengkhianatan adalah bagian dari hidup. Namun, setiap orang selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan pernah menyerah pada masa lalu, karena masa depan selalu memberi jalan bagi mereka yang berani bangkit. Nah, jadi seperti itu guys cerita di video kali ini. Ya, mungkin cerita kali ini sedikit lebih panjang ya guys ya. Dan juga tidak lupa, jika ada yang salah dalam pengucapan kata atau terdapat perkataan yang mungkin menyinggung, tolong dikoreksi dan tolong dimaafkan. Dan juga tidak lupa, buat kalian yang punya cerita dan ingin dibawakan oleh channel Mystery Book Story, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke guys, Mystery Book Story pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.